saya yang sering kali saya tunggu-tunggu, karena saya kalau mau ngadep ke sana khawatir dikira punya maksud-maksud tertentu. Padahal kadang-kadang sebetulnya saya pengen diskusi, pengen ini bicarakan tentang kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Nggih. Mohon izin nanti kapan-kapan izin menghadap, Bu. Ya, sudah lama saya mengenal beliau, sejak saya masih magang di Pemda dulu ya, Bu. Ya, Mbak Yuna sering kali ketemu di lapangan, sering kali berkegiatan bersama. Yang alhamdulillah semoga nanti ke depan kita bisa bareng-bareng ngopeni Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Mahdi, selamat datang di kampus Universitas Islam Majapahit, Pak Dadang dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka talkshow sekaligus peresmian pojok statistik. Hal yang paling menggembirakan bagi kami adalah saat kami diminta bekerja sama, bermitra dengan pemerintah, bermitra juga nanti dengan masyarakat. Ternyata hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama menyaksikan launching pojok statistik Universitas Islam Majapahit yang hari ini langsung dihadiri oleh Bapak Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS Republik Indonesia yang didampingi oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, dan tentunya nanti akan ada talkshow yang ini nanti monggo dimanfaatkan betul, berbicara setuntas-tuntasnya terkait dengan statistik, terkait dengan data dan segala sesuatu yang berhubungan dengan statistik dan data. Ternyata di sini tadi Sarah dalam ikut baru nyadar Bapak Ibu bahwa ternyata kalau kita bicara terkait data, apalagi statistik gitu ya, saya jadi ingat anak saya yang kuliah di akuntansi itu kemarin itu sambatan masalah statistik ke saya. Kelihatannya statistik ini kok sesuatu yang luar biasa, kok nggak sambatan mata kuliah lain gitu ya. Yang disambatkan itu statistik gitu. Nah tentunya ini ada satu hal yang menarik, karena bagaimanapun para akademisi ini tidak bisa lepas dari yang namanya data, dan data ini tidak akan pernah lepas dari statistik. Dan hari ini kita semuanya berproses, kita bersyukur Pak Deputi Rawo di Kabupaten Mojokerto untuk melihat dan memberikan arahan kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait dengan proses kita dalam mengembangkan satu data untuk Kabupaten Mojokerto sebagai tindak lanjut dari peraturan Presiden terkait dengan satu data Indonesia yang sudah ditindaklanjuti oleh Ibu Gubernur dengan Pergub satu data Provinsi Jawa Timur, dan untuk Kabupaten Mojokerto satu data Palapa. Kita memang tidak menyebutnya sebagai satu data Kabupaten Mojokerto, tetapi satu data Palapa, untuk mengingatkan kita pada Sumpah Palapa dari Mahapatih Gajah Mada, di mana Palapa sendiri ini adalah akronim dari terpadu, panya ini terpadu, lanya ini berkelanjutan, dan panya ini adalah pasti. Jadi kita ingin menyajikan satu data untuk Kabupaten Mojokerto, yaitu data yang terpadu, berkelanjutan, dan pasti. Nah, kita senang sekali bahwa BPS Kabupaten Mojokerto sudah masuk ke Universitas Islam Majapahit. Tentunya kita tidak hanya menginginkan para akademisi di Kabupaten Mojokerto bisa memanfaatkan semua data yang disajikan oleh BPS, tetapi juga menjadi bagian dari produsen data. Segala kebijakan yang akan kita ambil dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, baik pemerintah maupun semua stakeholder dalam pentahelix yang di dalamnya di situ juga termasuk para sivitas akademika. Kita semuanya wajib bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama menyelesaikan semua permasalahan masyarakat, dan
itu akan bisa terlaksana secara akuntabel, akurat, tepat sasaran kalau kita berdasarkan data. Namilah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai big data. Big data tidak hanya berbicara data terstruktur, semi terstruktur, bahkan tidak terstruktur. Data tidak hanya berbicara yang dihasilkan oleh pemerintah, tetapi data juga dihasilkan oleh pelaku usaha termasuk individu masyarakat. Pertanyaannya adalah, sanggupkah kita memanfaatkan seluruh informasi yang ada itu? Ini pertanyaan kita seperti itu ya. Jadi sejauh mana kita akan menguasai itu? Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, tugas utama dari Badan Pusat Statistik adalah melakukan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data kepada seluruh stakeholders, kepada publik, kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada siapa saja. Nah, ketika tugas ini harus dilakukan, maka mau tidak mau kita harus melakukan adaptasi terhadap kondisi ini. Kita tidak bisa akan bergantung, tidak boleh berpihak kepada satu golongan tertentu, tapi harus objektif memenuhi seluruh kepentingan, bukan permintaan golongan tertentu. Kemudian equal access, everybody can access the data. Jadi semua orang harus punya kesempatan sama mengakses informasi yang sama. Seluruh publikasi yang dirilis jadi dimanfaatkan oleh semua orang. Jadi tidak hanya untuk golongan tertentu. Yang kedua, harus punya profesional standar. Nah, standar ini menjadi sangat penting. Standarnya dari mulai metodologi, teknologi, ya, kemudian sampai nanti diseminasi, itu harus dipenuhi dengan standar-standar. Kemudian ada accountability, artinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian prevention of misuse, harus ada pencegahan-pencegahan. Sesuai dengan judulnya, Ojo